Inilah bentuk perkebunan terluas yang ada di Indonesia. Setiap orang pastinya mengetahui tanaman ini. Sebuah komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selain minyak dan gas. Tahun 2015, nilai ekspor produk dari tanaman ini mencapai 18,1 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 13,7% terhadap total ekspor Indonesia. Indonesia menguasai industri kelapa sawit dunia, memiliki kebun terluas dan kapasitas produksi crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,7 juta hektar. 10,7 juta hektar dikelola oleh perusahaan swasta besar, 493.000 hektar dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN, dan 4,4 juta hektar dikelola oleh perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit ini tersebar di 22 provinsi. Terluas berada di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Namun meningkatnya produksi dan ekspor dari kelapa sawit belum berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari pajak. Bahkan penerimaan pajak pada tahun 2014 menurun di saat produksi dan ekspor kelapa sawit meningkat. Banyaknya kebijakan dan regulasi yang ada saat ini tidak mampu mendorong penerimaan negara, terutama di sektor pajak. Terdapat indikasi adanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Luasnya perkebunan kelapa sawit yang dibuka serta lemahnya pengelolaan lahan beresiko menimbulkan banyak masalah. Yang paling utama adalah masalah tumpang tindih perizinan, khususnya izin untuk kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan lahan gambut. Keberadaan kelapa sawit juga beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan konflik lahan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, kebakaran hutan pada tahun 2015 seluas 2,6 juta hektar. Sebagian besar berada di lahan perkebunan kelapa sawit. Melihat pentingnya tanaman kelapa sawit ini dan masa yang akan datang seiring dengan meningkatnya kebutuhan penduduk dunia akan minyak sawit, maka perlu dipikirkan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit secara tepat agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai, yaitu salah satu diantaranya adalah pemupukan. Tanaman kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat menjadi andalan di masa depan karena berbagai kegunaannya bagi kebutuhan manusia. Kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Selain menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber devisa negara. Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman keras. Untuk menunjang pertumbuhan akar, batang, dan daun, pohon sawit tetap memerlukan pupuk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau teknik aplikasi pemupukan pada tanaman kelapa sawit. Dan di sini saya mengambil contoh yaitu tanaman belum menghasilkan. Sebelum melakukan pemupukan, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu ember, mangkok piring plastik, dan kemudian pupuk. Ini merupakan tanaman belum menghasilkan pada kelapa sawit. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah
dan memperbaiki keadaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk yang digunakan baik pupuk organik maupun anorganik. Tingkat kesuburan tanah sangat identik dengan keseimbangan biologi, fisika, maupun kimia tanah. Pupuk banyak diberikan secara terus-menerus dan dosis berlebihan akan merusak keseimbangan pada tanaman kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit dalam hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan atau terus-menerus. Setiap hari diberi pupuk. Untuk cara pemupukan, disebar merata 20 cm dari pangkal tanaman sampai ke proyeksi ujung pelepah agar penyerapannya maksimum. Pemberian pupuk mikro harus sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Disebarkan merata pada jarak 20-50 cm dari pangkal batang di sekeliling pohon dan tidak boleh mengenai daun kelapa sawit. Untuk waktu aplikasi harus segera dilakukan setelah penyiangan gulma pada piringan, sehingga harus direncanakan dengan baik jadwal penyiangan gulma dengan pemupukannya. Pemupukan kelapa sawit dalam hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan atau terus-menerus setiap hari diberi pupuk. Waktu pemupukan kelapa sawit biasanya dilakukan ketika curah hujannya kecil dan tidak boleh ketika sedang musim hujan. Pupuk yang baik sebaiknya dapat memperbaiki kemasaman tanah dan merangsang perakaran, sehingga proses pemupukan kelapa sawit bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, dalam pemupukan kelapa sawit juga harus diperhatikan prosedurnya untuk hasil yang maksimal. Sini kita taburi rata pada setiap pokok tanaman kelapa sawit dengan menggunakan mangkok plastik. Pemupukan kelapa sawit ini merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk mempertahankan produksi buah kelapa sawit. Pohon kelapa sawit ini berbuah sekitar 2 minggu sekali, atau dengan kata lain, pemilik kebun kelapa sawit akan panen kelapa sawit setiap 2 minggu sekali. Namun, setiap periode 2 minggu tersebut bukan tidak mungkin buah yang dihasilkan tidak sama. Tetapi terkadang 2 minggu pertama panen besar, tetapi selang 2 minggu keempat akan menurun. Hal ini biasanya saja disebabkan dari prosedur pemupukan kelapa sawit yang belum maksimal. Pertanian dalam budidaya tanaman dapat ditentukan oleh berbagai macam faktor. Nah, salah satu faktor penentu keberhasilan tersebut ialah faktor pemupukan, di mana pemupukan tanaman merupakan proses pemberian hara tambahan pada tanaman, baik itu unsur hara makro maupun mikro, baik dalam bentuk cair maupun padat, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Namun, tata cara pemupukan yang baik dan benar juga perlu dilakukan agar proses pemupukan menjadi lebih tepat. Dalam melakukan pemupukan ini, kita harus memperhatikan 5T, di mana 5T tersebut yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cara. Untuk tepat jenis yaitu pada saat pemupukan haruslah tepat dalam menentukan jenis pupuk apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Jika kita melaksanakan pemupukan dengan benar dan sesuai petunjuk, akan mendapatkan tanaman yang sehat sesuai dengan umur dan hasil yang diharapkan. Dan dengan melaksanakan atau menggunakan 5 tepat di setiap sarana pertanian, baik teknologi mekanisme dan teknologi budidaya, akan mendapatkan hasil yang optimal dan produksi yang diinginkan.